Halo, perkenalkan nama saya Helmi Valesitorus dengan NIM C1CN019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Definisi utang. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas. Jadi modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Anggaran utang atau payable budget ialah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah hutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Dapat diketahui bahwa anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahannya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan. Modal. Modal adalah sekumpulan dana, baik dalam bentuk barang atau uang, yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan, yang dalam hal ini untuk menjalankan usaha. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Jenis utang dan manfaatnya. Utang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Jenis utang jangka pendek yaitu ada utang usaha. Utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Yang kedua ada utang pajak. Sebagai konsumen, kita sering dikenai pajak atau barang atau jasa yang kita beli. Seperti kalau kita makan di rumah makan, menginap di hotel, atau kita membeli barang-barang tertentu, misal mobil. Pajak ini disebut pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan dari pajak yang ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga jual. Yang ketiga ada utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai utang dividen. Perseroan terbatas yang sudah mengumumkan adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham sudah harus mengakui adanya hutang pada saat pengumuman. Jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama ada wesel hipotek. Bentuk paling umum dari wesel buyer jangka panjang adalah wesel buyer hipotek. Wesel buyer hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel buyer hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada korporasi. Peminjam biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Selanjutnya ada utang obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi sebagai janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya ada wesel buyer. Wesel buyer jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan atau implisit yang terorganisasi. Substansi untuk wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok di masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Adapun manfaat anggaran utang dan modal yaitu untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua, ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Yang ketiga, sebagai modal kerja. Yang keempat, untuk membiayai aset tidak lancar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu yang pertama ada ekspansi. Ekspansi setiap perusahaan yang ingin menerapkan going concern atau tetap berjalan dan sukses, maka haruslah berusaha untuk dapat selalu berkembang. Berkembangnya suatu perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan.
Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Yang kedua ada struktur modal. Struktur modal dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal member batas imbangan yang harus dipertahankan oleh perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Selanjutnya ada anggaran pembelian material. Semakin besar kebutuhan material pada suatu periode, berarti memerlukan pembelian material yang semakin besar, sehingga kemungkinan untuk tidak membayar dengan tunai akan semakin besar karena kondisi keuangan yang terbatas. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang semakin lunak biasanya akan menjadikan nilai utang yang akan diambil semakin besar. Syarat pembayaran akan meliputi tingkat bunga, jangka waktu, serta denda serta jatuh tempo pembayaran pada setiap bulan. Selanjutnya ada tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang. Bila modal kerja yang relatif besar, maka sebagian pembelian material dan keperluan yang lain dilakukan secara tunai, sehingga akan meminimkan hutang yang akan diambil. Terakhir ada ketersediaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapatkan kepercayaan diri dari para supplier dan pihak pemberi kredit, karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari para supplier dan pihak bank yang untuk masa-masa yang akan datang. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Angka pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Angka kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Angka ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk menyusun anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Dalam hal penyusunan anggaran utang, dibuat ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek dan jangka panjang untuk kredit investasi. Selanjutnya ada penyusunan anggaran modal. Modal yang dimaksud adalah modal sendiri. Penyusunan anggaran modal berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan lainnya berbeda. Bentuk badan usaha di Indonesia terdiri atas: yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIV. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, di mana untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Selanjutnya ada firma. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau PRIV. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan, dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Sekutu komanditer atau sekutu pasif tidak boleh menarik PRIV tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif boleh menarik PRIV. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau korporasi atau PT adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada PRIV pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya.
Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha yang berbentuk PT. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan atau sisa hasil usaha. Demikian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.